Leonardo da Vinci lahir tanggal 15 April tahun 1452 di Anciano, Italia. Dengan nama lengkap Leonardo di Ser Piero da Vinci. Selain Mona Lisa, lukisannya yang termasyhur adalah Kisah Perjamuan Terakhir Yesus bersama para murid, atau yang dikenal dengan lukisan The Last Supper. Lukisan itu menggambarkan Yesus mengadakan perjamuan malam. Tahukah Anda berapa lama lukisan itu dibuat? Konon selama 25 tahun lukisan tersebut digarapnya. Ia harus mengelilingi kota Italia dan mencari model yang pantas untuk menjadi model sebagai Yesus. Untuk mencari sosok Yesus, ia pun menemukan seorang pemuda yang tampan, seorang anggota kur dari suatu gereja di Roma. Dibawalah pemuda itu ke studionya. Setelah terjadi pembicaraan dan kesepakatan, maka jadilah pemuda itu model lukisannya sebagai Yesus. Tahun demi tahun Leonardo meneruskan lukisannya. 25 tahun telah berlalu dan jumlah para rasul yang dilukisnya belum lengkap. Sewaktu dia hendak melukiskan Yudas, murid yang mengkhianati Yesus, dia mengalami kesulitan. Dia kembali keliling Italia, sampailah Leonardo di suatu kota kecil, yang 600 mil jauhnya dari kota. Dia menemukan seorang pria dengan punggung yang bungkuk, dan wajah kuyu berkerut tampak tersiksa, sangar dan sangat menakutkan. Pikir Leonardo, orang ini sangat cocok untuk model lukisannya sebagai Yudas. Setelah berbincang dan mengadakan kesepakatan, si pria itu menyetujui dan dibawa Leonardo ke studionya. Leonardo lalu melukiskan sosoknya sebagai Yudas. Kaget dengan apa yang dilihatnya, si pria itu lalu berkata bahwa 25 tahun yang lalu, dialah yang dibawa Leonardo ke tempat itu untuk dijadikan sebagai model, tapi untuk tokoh lukisan bernama Yesus. 25 tahun yang lalu, Tuhan juga telah membawa saya di studio ini, dan saya menjadi model sebagai Yesus, ucap pria itu. Leonardo tercengang. Pria yang berwajah sangar dan tersiksa itu melanjutkan ceritanya, bahwa dahulu ia adalah orang yang hidup dengan baik, seorang anggota gereja pada masa mudanya, dan berwajah sangat tampan. Akhirnya dia bertualang dalam arus kehidupan, dalam kejahatan hidup yang serampangan, dan menjadikannya seorang berandalan. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, bahwa seiring berjalannya waktu, seseorang bisa saja menjadi lebih baik atau malah menjadi buruk. Bagaimana dengan hidup kita? Marilah kita hidup dari hari ke hari semakin baik, benar dan berkenan pada Tuhan agar kita layak sebagai citra Tuhan. Semuanya pilihan itu ada di tangan kita sendiri.